Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan setia terhadap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan dalam syukur kami kepada Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang dapat menolong kami, menuntun kami berjalan dalam rancangan Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 20 dan 21. Lalu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Saya bacakan seperti yang tertera dalam Puji dan Janji. Firman Tuhan bagi kita. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang kedua, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan pun tidak luput dari penderitaan yang dihadapinya. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk mengingat bagaimana kisah Yusuf. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia adalah seorang yang taat dan setia di dalam melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Kemanapun ia pergi, ia tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ia dalam kehidupannya mengalami persoalan dan pergumulan yang hebat. Dalam hidup takut akan Tuhan, dalam kesetiaannya kepada Tuhan, ia menerima fitnahan atau ia mengalami kejahatan dari orang lain. Sehingga oleh peristiwa ini ia harus mengalami kehidupan yang sulit dalam hari-hari yang ia jalani. Ia dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi tahanan tanpa kesalahan yang dilakukannya. Hal ini pastilah situasi dan kondisi yang tidak adil bagi Yusuf. Namun demikian, situasi ini, persoalan ini tidak membuat Yusuf lalu menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi ia tetap hidup dalam hikmat Allah. Karena ia takut akan Tuhan dan ia hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga dalam kesesakan dan persoalan berat yang dialaminya, Tuhan tidak melupakan Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dalam hari-hari yang ia jalani. Tidak hanya Yusuf yang menghadapi penderitaan oleh karena iman kepada Tuhan, oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi juga Paulus dan Silas dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Karena pelayanan dan pemberitaan kabar baik yang dilakukannya kepada orang-orang yang dijumpainya, mereka pun juga harus masuk ke dalam penjara. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya mengikut Tuhan. Tetapi meskipun begitu hebat penderitaan yang dialami oleh mereka,
Mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut ataupun menyalahkan Tuhan, melainkan di ayat ini dikatakan mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan, sehingga mereka menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang yang lainnya yang ada dalam tahanan pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian hidup dari Yusuf, Paulus, dan juga Silas, kita belajar bahwa orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat Allah, maka tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tetap hadir dalam segala penderitaan yang mereka alami. Dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, sesulit apapun persoalan yang kita alami. Karena penyertaan Tuhan, kita menyaksikan Yusuf dibebaskan dari penjara dan ia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir untuk mengatur segala perbendaharaan yang ada di sana, dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi saudara-saudaranya yang mengalami kelaparan. Oleh penyertaan Tuhan juga, Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara dengan ajaib. Tuhan mengizinkan terjadi gempa yang hebat dalam penjara itu, tetapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Ia tetap taat pada kehendak dan rancangan Allah, sehingga ketika mereka berjalan dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, mereka dibebaskan dengan terhormat, dan kepala penjara bersama dengan keluarganya percaya kepada Tuhan, lalu mereka dibaptis oleh karena kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, demikian ajaib penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang hidup dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Jadi hari ini, apapun persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing, marilah kita percaya kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan kita ketika kita telah menyertakan Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk menolong dan membebaskan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah meneladani Yusuf, Paulus, dan juga Silas. Kita harus hidup dalam takut kepada Tuhan, tidak bersungut apalagi menyalahkan Tuhan, melainkan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hari-hari kita dan hiduplah dalam hikmat Allah, maka kita akan menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus pasti memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur atas firman-Mu ya Allah, bahwa ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, maka Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kami dalam segala keadaan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa dalam segala persoalan-persoalan yang sulit sekalipun, Tuhan akan menolong dan membebaskan kami, sebab Engkau Allah yang telah menebus dan membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan kami yakin bahwa Tuhan sanggup dan mampu menolong kami dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala tugas, pelayanan, dan pekerjaan kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang berbeban berat. Biarlah Tuhan akan
akan melawat, menolong, dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka berbahagia dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan tangan Tuhan, dan saat ini kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Selamat hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.